Halo Sahabat UPI TV, saat ini saya berada dalam kegiatan Nutrifair yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Yang dalam hal ini ditujukan kepada target-target khusus, diantaranya anak-anak, kemudian juga remaja dan tentunya juga keluarga. Hal ini difokuskan pada gizi yang ada di Indonesia, utamanya Kota Malang sendiri pemirsa. Target atau peserta dalam kegiatan hal ini ada dari Karang Taruna yang ada di Kota Malang dan tentu juga beberapa mahasiswa atau remaja-remaja yang ada di Kota Malang lainnya. Terkait hal itu juga terdapat booth-booth juga yang terpampang di dalam, ada sekiranya dari perwakilan dari beberapa puskesmas dan juga mahasiswa atau universitas yang ada di Kota Malang. Baik pemirsa, untuk lebih lanjut kita akan ketahui seminar ataupun juga kegiatan Nutrifair ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 kami bisa hadir bersama untuk mengikuti Nutrition Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesehatan, kemudahan, semangat dan kesabaran untuk mengikuti kegiatan ini hingga paripurna. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini tiada harapan dan damai kami, melainkan mengharap barokah dan ridho untuk menyertai setiap proses acara kali ini. Ya Allah, ya Tuhan limpahkanlah berkah dan hidayah-Mu agar kami mampu mewujudkan segala keinginan dan hajat kami. Permudahkanlah kami dalam menggapai segala keinginan dan hajat kami, sehingga kami mampu menjadi hamba yang lebih bersyukur atas berkah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, berilah petunjuk kepada kami, selamatkanlah kami dari segala macam bala bencana berupa kesusahan, penyakit dan kemiskinan, dan berikanlah rezeki yang melimpah kepada kami. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para nabi kami, dosa para pendahulu kami, dan seluruh bangsa kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan bukanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, karena Engkau lah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Bapak Dr. Husnul Adis. Maksud pertemuan pada pagi hari ini adalah Nutrifair dimaksudkan dalam rangka mensosialisasikan peranan gizi dan kesehatan pada siklus daur kehidupan kepada remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan merencanakan pengalaman remaja dalam menjadi remaja yang sadar gizi,
serta dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri sendiri. Dari masalah kerentanan remaja, dalam hal ini usia remaja akan menjadi kesempatan dan memainkan peran penting dalam pembangunan kesehatan, utamanya dalam upaya pencegahan stunting. Remaja merupakan agent kunci perubahan sosial yang harus dijaga dalam perkembangan dan potensinya. Tujuannya adalah satu, meningkatkan peran remaja menjadi agen perubahan untuk menjadi pemitra yang positif untuk hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pemenuhan gizi pada siklus gaul kehidupan. Berikutnya, meningkatkan pengetahuan mengenai prevalensi makanan sehat. Berikutnya, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada remaja tentang menjaga kesehatan dan memenuhi gizi yang optimal selama masa remaja. Narasumber terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama adalah dari GAN, yaitu Global Alliance for Improvement Nutrition, dan dari DPD Persaki Jawa Timur dengan moderator dari Persaki. Yang pertama, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tidak henti-hentinya kita ucapkan, kita resapi dan kita maknai, karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita. 2 nikmat yang rasanya setiap hari kita rasakan, terkadang kita abaikan, yaitu nikmat berupa sehat dan nikmat berupa kesempatan. Nikmat sehat sehingga kita bisa hadir ke sini, hadir di ruangan ini dengan moda transportasi yang bermacam-macam. Kemudian kesempatan, kita juga diberikan waktu untuk bisa hadir di sini. Yang pertama memang adalah bagaimana kita bersilaturahmi. Yang kedua tentu sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adik-adik yang saya banggakan, kegiatan ini saya ucapkan terima kasih bisa terlaksana sekalipun di masa pandemi yang masih belum berakhir. Kota Malang saat ini masih masuk di level 2, sehingga kegiatan-kegiatan pengumpulan, kegiatan-kegiatan keramaian itu
masih diperbolehkan dengan beberapa keterbatasan. Ruangan ini kemarin kita sudah survei bisa menampung sekitar 1.500 orang. Namun dengan keterbatasan kita di level 2 hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas. Alhamdulillah yang hadir berdasarkan daftar absensi tadi ini tidak lebih dari 150 orang. Jadi sudah masuk di dalam regulasi yang dikeluarkan surat edaran oleh Wali Kota Malang. Yang kedua, komunitas remaja ini merupakan aset kita di masa yang akan datang. Sehingga adik-adik harus paham bagaimana nanti menyiapkan ke depannya. Yang pertama tentu kalau di masa remaja bagaimana kita mengenal dengan kesehatan reproduksi kita. Bukan hal yang tabu kita untuk mempelajari bagaimana reproduksi kita bisa menjadi sehat. Karena ini akan merupakan pintu pertama yang akan menuju kepada pintu kedua. Itu pada saat nanti ada bimbingan pernikahan atau bimbingan perkawinan yang akan memasuki dunia baru. Pasti nanti di tahap keduanya untuk wanita-wanita atau adik-adik yang memasuki itu adalah kehamilan. Kalau reproduksinya sehat, kesehatan reproduksinya bagus, insya Allah masuk ke dalam dunia rumah tangga, kemudian kehamilan itu juga akan terpelihara. Stunting yang disebutkan tadi oleh Ibu Latifah Hanum akan berawal dari kesehatan reproduksi dan juga kesehatan selama masa hamilnya. Dan itu bisa dicegah. Stunting bisa dicegah. Nah kemudian setelah melewati masa kehamilan, maka ada satu masa lagi itu persalinan. Nah ini diharapkan memang Kota Malang yang saat ini tidak kurang dari 26 rumah sakit, 87 klinik, 16 puskesmas dan juga bidang praktek swasta, bidang praktek mandiri maupun dokter praktek mandiri yang banyak. Ini bisa diakses. Sehingga nanti diharapkan bahwa persalinan-persalinan yang ada di Kota Malang ini sudah ditangani oleh petugas atau tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan. Nah hari ini ada kegiatan Nutrifair. Jadi menyajikan beberapa menu-menu, beberapa informasi-informasi di masa-masa yang sudah saya sebutkan tadi. Nah masa remaja yang saat ini apa yang diperlukan supaya nanti kreativitasnya ada, inovasinya ada, dan juga inteligensinya bisa naik. Sehingga nanti adik-adik sudah bisa melihat beberapa pameran-pameran, beberapa informasi-informasi di masing-masing booth yang sudah kita siapkan. Nah tentunya nanti yang hadir di sini kami harapkan adik-adik bisa menyampaikan di kelasnya, bisa disampaikan di sekolahnya, sehingga informasi hari ini bisa juga dinikmati, bisa juga diterima oleh teman-teman yang kebetulan tidak hadir pada hari ini. Berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Karena hari ini biasanya hari Minggu, hari Sabtu kita juga mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan, tapi alhamdulillah narasumber bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Yang terakhir, permohonan maaf karena pada hari ini kebetulan Bapak Wali Kota juga ada kegiatan dalam waktu yang bersamaan, kemudian juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda juga ada kegiatan yang bersamaan. Namun semoga tidak hadirnya beliau itu tidak mengurangi makna yang ada pada kegiatan hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Nutrifair hari ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 secara resmi dibuka dan dimulai.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon kesediaannya untuk bisa tetap berada di atas stage. Tentu saja saya akan mengundang kepada Bapak Ibu jajaran yang ada di depan untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Dr. Husnul Muarif MM. Kita akan memberikan momen spesial. Inilah di dampaknya. Dampaknya apa sih? Kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Kurus itu kan baik, Mbak. Saya kurus pakai baju saya bisa pakai yang mana saja, gitu ya. Kalau gemuk itu kan sehat, Mbak, gitu ya biasanya dulu ya. Tetapi tidak ada batasan kurus seperti apa dan ada batasan gemuk seperti apa. Dampaknya apa? Kekurangan gizi. Tadi saya bilang kekurangan gizi ini termasuk kekurangan gizi mikro. Atau paling banyak kasus yang terjadi kekurangan gizi mikro itu adalah kejadian anemia, kekurangan zat besi, terutama pada remaja putri. Coba angkat tangan siapa yang sering pusing remaja putri, apalagi kalau menstruasi sering pusing, ada nggak? Nggak ada, sehat semuanya. Ada yang kalau belajar kalau pagi ke sekolah ngantuk, kira-kira? Siapa ada? Satu, ada lagi? Yang lainnya? Coba dilihat tangannya. Sudah tahu kan ya cara melihat gimana sih ciri-ciri anemia gitu. Itu banyak terjadi di remaja putri. Kemudian kalau kelebihan gizi seperti apa dampaknya? Kelebihan gizi, anak-anak yang kelebihan gizi itu tadi dampaknya adalah kemudian menjadi penyakit-penyakit degeneratif lainnya, gitu seperti hipertensi, diabetes, kanker, punya resiko. Banyak studi menunjukkan bahwa hubungan antara anak-anak yang obesitas dengan resiko penyakit-penyakit degeneratif. Ini yang sedang dihadapi bangsa kita. Tadi saya ingat sekali Dr. Kusnul menyampaikan bahwa saya catat ini tadi. Komunitas remaja ini merupakan aset di masa depan. Kalau misalkan banyak remaja tadi berapa sekitar 20% remaja itu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Anggaplah 20% kekurangan gizi, 20% kelebihan gizi. Kemudian bagaimana bangsa kita nanti ke depannya? Itulah kenapa Dinas Kesehatan Kota Malang tadi menyampaikan I'm healthy and change maker. Jadi kami mengharapkan remaja ini bisa menjadi perubahan, bisa menjadi agen pembawa perubahan. Dan jangan khawatir, teman-teman adik-adik tidak sendirian. Slide. Nah, kenapa sih banyak masalah gizi, beban gizi ganda tadi sebenarnya masalahnya apa? Kenapa? Itu bisa dilihat di situ bahwa pola makan remaja mengkhawatirkan dan menunjukkan tren yang tidak baik. Ayo coba sama-sama kita renungi pola makan remaja. Sama-sama berubah nggak pola makan kita? Trennya menurun pola makan remaja. Bisa dilihat di situ ya. 27,53% melaporkan minum minuman soda sekali atau lebih setiap hari. 27,5 loh. 1 dari 4 remaja itu melaporkan bahwa dia minum soda minimal 1 hari 1 kali. Soda itu isinya apa sih? Gula, ya.
84% itu remaja tidak sarapan. Kemudian kenapa kita tulis besar-besar pola makan remaja mengkhawatirkan dan menunjukkan tren yang tidak baik? Karena data yang tadi ya, yang ketiga adalah 55,4% remaja itu melakukan mengkonsumsi fast food 1 kali seminggu. Makan fast food, soda, kemudian tidak sarapan, tren pola makannya kan sekarang seperti itu. Kemudian juga lebih dari 50% remaja tidak pernah atau hampir tidak pernah membawa bekal. Jadi selalu jajan di sekolah, hampir semua. Tingkat konsumsi sayur dan buah juga sangat rendah. Jadi itu kondisi situasi pola makan, makanya lantas muncullah tadi masalah-masalah gizi kurang dan gizi lebih pada remaja. Karena pola makan remaja itu ditemukan dari hasil survei tahun 2000. Generasi yang akan datang yang memang harus paham terhadap perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya, terutama perubahan-perubahan untuk pertumbuhan dan gizinya. Jadi yang dilihat maknanya itu terkadang masyarakat masih ada pemahaman yang harus kita kuatkan. Gemuk, oh api gizi ini bagus. Nah, padahal tadi ada masalah gizi ganda, ya gizi kurang dan gizi lebih, itu sama-sama tidak baik. Nah yang gizi kurang kita berikan intervensi supaya nanti berat badan atau gizinya bisa naik. Nah, yang gizi lebih itu juga tidak baik karena pengaruh nanti kepada beberapa pertumbuhan dan juga organ-organnya. Kita intervensi supaya apa? Nah, berat badannya bisa berkurang. Maknanya kalau gizi itu ya sangat penting sekali ya, karena pemenuhan gizi kalau kita lihat di sini adalah gizi seimbang atau isi piringku. Nah inilah pemenuhan zat-zat yang ada di tubuh kita, dan itu sangat berpengaruh satu pada pertumbuhan dan perkembangan, terutama nah ini pada usia-usia remaja. Kalau masalah gizi itu kita bicara masalah stunting ya, artinya stunting Kota Malang ini masih ada tetapi sudah jauh berkurang setelah dilakukan beberapa intervensi. Kalau sekitar 3 tahun yang lalu itu sekitar 24% dari jumlah balita kita. Ya, jumlah balita kita sekitar 16.000 ya. Nah, sekarang kemarin itu sudah menjadi 9,4% ya. Angka Provinsi Jawa Timur itu masih 20%. Baik pemirsa, telah kita ikuti bersama serangkaian kegiatan dari Nutrifair 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Kita berharap tingkat stunting di Indonesia dan juga di Kota Malang semakin menurun, dan tentunya juga tingkat kecukupan gizi yang baik di Indonesia semakin meningkat. Saya Satria Adi dan juga Hafiz melaporkan untuk UB TV. Salam sehat.